enak banget dipakai, kayak oh jadi ini nih mouse gaming wireless, bisa wired juga, dan bobotnya juga cukup turun jauh. Hai, gua Pram. Di channel ini gue upload apapun yang menurut gue menarik, apapun yang gue suka, entah itu bisa teknologi, fotografi, atau bahkan keyboard mekanik. Oh iya, jangan lupa klik like, subscribe, dan nyalain lonceng notifikasi biar nggak ketinggalan konten terbaru. Oke, hai. Gue bikin video ini karena mouse Vivantex SD3 ini sebenarnya mau dijual, dan sekalian aja mumpung ada yang bisa di-compare si Vivantex SD3 sama si Daxa R2. Jadi gue mungkin pengen bandingin beberapa pengalaman dari mouse yang pernah gue pakai. Jadi gimana sih rasanya dan gimana impresinya, dan apa sih perbedaan dari setiap mouse yang pernah gue pakai. Yang pertama yang gue pakai selama 4 tahun lebih, 4 tahun sekian masih jalan sebenarnya, masih bisa dipakai. Logitech M170 yang bisa dibilang kliknya tuh clicky. Yang gue sempat merasa annoying atau merasa terganggu, dan mousepitnya juga udah mulai habis. Sebenarnya masih enak aja sih shape-nya di tangan gue, masih bisa kepake. Cuman waktu itu gue memutuskan untuk beli mouse lagi, si Robot M320, karena gue merasa gue butuh mouse yang lebih silent. Dan ketika gue nyari Logitech di tempat di daerah gue itu nggak ada yang jual ready Logitech yang silent. Karena gue udah nggak sabar, waktu itu ada kerjaan yang butuhin di depan komputer, ngerjain tengah malam. Suara klik-klik ini tuh bikin mancing stres aja sih. Ya untung aja nggak sampai stres dan tetap selesai. Akhirnya gue beli si mouse Robot M320. Dia punya shape yang berbeda daripada si M170 ini, karena dia lebih kecil dan bentuknya hampir simetris juga. Enak aja kecil di tangan. Dan yang si robot ini dia kayak punya desain sedikit lebih ergonomik, atau ya lebih lebih nyaman aja kalau misalkan digenggam, karena dia kayak palm grip gak sih tipe megangnya, dan suaranya juga silent, nggak ada suaranya. Ya menurut gue itu poin plus daripada si Logitech M170. Nah sebenarnya dua mouse ini niatnya gue pakai buat nge-game. Cuman setelah gue pakai beberapa lama, si ini masih oke nih, M170. Menurut gue masih oke waktu dipakai buat main Valorant. Cuma beberapa waktu kesini gue agak kewalahan karena udah sedikit mulai kompetitif, walaupun gue gak jago juga. Dan gue beli si Robot M320. Cuman menurut gue harganya sekitar 100 lebih dikit, dan ini juga sama. Cuman si ini menurut gue waktu dipakai delaynya parah banget. Gue masih bisa memaklumi si M170, dan bahkan gue bilang masih playable buat main Valorant. Cukup playable. Cuman kalau ini udah sama sekali nggak playable menurut gue, karena delay shotnya itu bener-bener nggak asik banget, kayak kita ngeklik baru dar gitu kan. Akhirnya gue malas pakainya. Cuman overall gue nyaman, dan baterainya pun kan pakai baterai yang gede itu loh, baterai ABC A2 apa ya kalau nggak salah. Ini juga sama, baterai ABC A2. Ya ABC itu kan merek ya, baterai dengan tipe A2 gitulah. Terserah kalian bisa beli merek apapun. Nah terus setelah gue punya dua mouse ini, gue beli lagi si Vivantex SD3. Gue udah bikin videonya, dan ini juga bisa wireless. Gue beli ini karena waktu itu gue pengen cari mouse yang lebih advance. Gue pengennya yang warna putih, tapi karena keterbatasan budget, gue cari bekas dan dapat ini waktu itu di harga 400 sekian. Dan ini sebenarnya mau gue jual sih. Udah ada yang minat juga, jadi ya. Tapi gue merasa mouse ini adalah mouse yang paling ngasih impresi kuat bahwa mouse gaming dengan harga ada rupa lah istilahnya. Kayak gue habis dari sini ke mouse ini, dan ini gue udah merasa nggak playable buat dipakai, jadi kita singkirin aja. Gue merasa si mouse Vivantex XD3 ini dia cukup enak
enak banget dipakai, kayak oh jadi ini nih mouse gaming wireless, bisa wired juga, dan bobotnya juga cukup turun jauh. Walaupun gue nggak bisa istilahnya kayak ditambahin baterai dan sebagainya, menurut gue dia punya bobot yang pasti lebih ringan menurut gue. Entahlah, sorry nggak begitu, gue nggak bisa nunjukin timbangannya. Cuman karena dia udah pakai baterai tanam, baterainya juga nggak seawet ini sih. Kayak ini sama ini bisa tahan sampai berbulan-bulan, cuma ini kayak 3 hari 4 hari udah harus di tas lagi, 5 hari lah. Kliknya nggak silent, cuman menurut gue nggak mendem juga, masih enak di telinga juga, di klik juga masih oke. Scroll wheelnya juga oke, nggak ada masalah. Bisa setting DPI, bisa setting polling rate, ada RGB-nya, gue suka juga. Lalu setelah gue beli ini, gue memutuskan beli lagi si Daxa R2 wireless karena gue rasa warnanya lucu aja sih. Bawaan casingnya sebenarnya warna putih, cuman gue lagi pakai yang warna biru. Gue beli yang ini, pertimbangannya itu sebenarnya bukan dari shape-nya. Kalau dari shape-nya itu sebenarnya beda ya. Si Vantex XD3 ini dia shape mouse-nya di belakang dia agak lebih melebar. Cuma kalau si Daxa ini dia lebih linear sih. Dan gue pakai si ini kan biasanya jepit si kelingking sama si jempol. Gue lebih enak pakai si Daxa daripada si Vantex. Tapi menurut gue si Vantex pun juga punya kenyamanan yang menurut gue kalau fingertip buat gue nyaman banget. Cuma kadang kalau misalkan claw atau ya kalau megangnya gue gini lah, nggak ngerti namanya, gue lebih nyaman si Daxa. Cuman kalau palm grip di tangan gue yang nggak bisa dibilang gede juga, gue merasa nyaman juga sih pakai si Vantex XD3. Nah, si Daxa ini gue dapatnya juga bekas sih, karena gue beli semua barang ini tuh pakai duit sendiri, jadi nggak bisa minta macem-macem atau review yang cepet karena ya menyesuaikan budget. Gue dapat mouse ini bekas dan gue beli ini karena awalnya warnanya putih dan juga cangkangnya tuh bisa diganti-ganti. Untuk menghindari si mouse ini kehilangan kualitas, bukan kehilangan kualitas juga sih, kayak estetikanya menurun di bagian yang sering kena tangan jadi glossy, makanya kan gue kasih si skin ini. Kalau si Daxa, misalkan dia yang biasa kepegang tangan kan bagian kliknya kanan kiri ya, left click, right click, sebagian samping sini juga. Cuman plusnya adalah dia misalkan udah glossy lah atau udah mulai pudar, kita bisa beli cangkangnya lagi, kita bisa beli shellnya lagi kan. Nah kalau kita ganti shellnya kan jadi lebih kelihatan lebih baru lagi lah. Jadi itu yang cukup jadi pertimbangan gue. Walaupun ya sebenarnya tetap aja sebaiknya ya mouse tuh pasti ada penurunan masa pakainya ya. Jadi ya udah, akhirnya gue memutuskan buat melepas si Vantex XD3. So gue nggak merasa ada menyesal, cuma gue agak gemes aja sama si mouse satu ini karena gue merasa dia nyaman kalau buat office, tapi bukan buat ngegame. Dan gue rasa mouse yang paling favorit gue sebenarnya si Vantex XD3 ini karena ya enak aja sebenarnya di tangan dan beratnya menurut gue cukup cocok. Cuman si Daxa ini juga ngasih fitur yang jadi pertimbangan juga buat gue, yang dimana kalau misalkan bisa ganti cangkang itu seenggaknya yang sering kena tangan atau misalkan udah glossy kita bisa ganti. Itu aja sih. Cuma mouse favorit gue yang MVP banget nih, M170. Ya bisa dibilang semua favorit lah, karena semua juga punya marketnya sendiri-sendiri menurut gue. Dan harganya pun juga beda. Ini dulu gue beli sekitar 100 sekian, ini juga 100 sekian. Terus si Vantex 400, ini gue lupa deh, cuma sekitar 500. Cuman harga barunya ini kalau gak salah 650 udah keluar batch 2, dan si Vantex sekitar 550 udah keluar colorway baru juga, yaitu kalau gak salah mint ya. So mungkin itu aja yang bisa gue sampein, dan kayaknya video juga udah mulai kepanjangan. Tapi gue bersyukur bisa bagiin pengalaman tentang mouse yang pernah gue pakai sebelum si mouse ini pergi. Dan gue udah bisa bandingin dua mouse ini secara bentuk, dan menurut gue mouse yang paling enak tuh adalah mouse yang bisa kalian beli
bisa kalian pakai, walaupun nggak wireless nggak apa-apa, asal bisa kalian mengerjakan tugas kalian dengan selesai. Jangan lupa like dan subscribe ke channel ini, atau gue akan sangat berterima kasih dan mengapresiasi kalian apabila kalian mau support di link Saweria di bawah ini. Karena itu akan sangat membantu gue apabila ada barang baru yang bisa gue review, gue akan beli pakai mouse sendiri. So thank you and bye-bye.